Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Atas nama Grace Mission University, saya dengan bangga dan bersyukur kepada Tuhan ingin memperkenalkan sekolah ini beserta dengan program berbahasa Indonesia yang tentunya akan menjadi alat Tuhan untuk memperlengkapi para hamba Tuhan dan juga para kelompok awam ataupun siapa saja yang ingin belajar Alkitab, yang ingin belajar memperdalam teologi, yang ingin mempersiapkan diri untuk diperlengkapi dan dipakai Tuhan lebih lagi. Dan salah satu lembaga yang tersedia adalah Grace Mission University. Ada banyak pertanyaan yang sudah masuk melalui text message, email maupun WA ke saya berkenaan dengan program ini. Dan oleh kemurahan Tuhan, 1 tahun sudah program berbahasa Indonesia dimulai. Dan karenanya saya ingin mengundang Bapak, Ibu, dan saudara semua yang tergerak, yang terbeban, yang rindu untuk belajar lebih dalam lagi, memperlengkapi diri, untuk dipakai Tuhan lebih lagi, untuk bergabung bersama dengan kami Grace Mission University yang berlokasi di kota Fullerton, di negara bagian California, di negara Amerika Serikat. Untuk itu saya ingin memperkenalkan kepada Anda sekalian detail, tentu saja tidak semuanya, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan sekolah ini supaya memberikan kepada kita satu wawasan yang baru dan pandangan yang lebih luas sehingga Anda sekalian dengan yakin, dengan mantap mendaftarkan diri untuk bersama-sama belajar di Grace Mission University. Ada banyak yang bertanya, sekolah ini bagaimana? Ada seorang hamba Tuhan bertanya, Pak, saya mau sekolah, tapi bisa nggak 1 tahun dapat gelar? Lalu saya menjawab, kalau hanya mau dapat gelar, Pak, nggak usah 1 tahun, kelamaan. 3 bulan juga bisa dapat gelar. Saya kasih gelar, pilih gelarnya apa saja. Nah, dewasa ini ada banyak hamba Tuhan, ada banyak orang Kristen yang ingin bersekolah tetapi mencari jalan pintas. Jalan pintasnya adalah tidak usah lama-lama, pokoknya dapat gelar, tidak usah lama-lama, pokoknya bisa lulus. Nah, tentunya hal-hal seperti ini akan mempertaruhkan kualitas pendidikan tersebut. Karena untuk Anda dan saya belajar atau sekolah teologi atau sekolah Alkitab, dibutuhkan waktu bukan hanya belajar di kelas, tetapi juga belajar di rumah masing-masing, membaca banyak buku, melakukan riset, dan sebagainya, supaya pada waktu kita selesai sekolah, gelar yang kita sandang betul-betul adalah representasi dari kualitas yang kita miliki. Jadi bukan hanya bergelar tetapi tidak tahu apa-apa. Jadi sekali lagi, gelar adalah upah yang kita dapat karena kita sudah belajar dengan baik. Jangan dibalik. Jangan memburu gelar dengan pokoknya dapat gelar, asal dapat gelar, masalah kualitas tidak tahu. Untuk itu, saya ingin segera saja membagikan kepada Anda sekalian tentang Grace Mission University. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap, Anda bisa pergi ke internet dengan alamat websitenya adalah www.gm.edu atau di dalam bahasa Inggris www.gm.edu. Kalau Bapak Ibu bertanya, apakah Grace Mission University ini betul-betul ada? Grace Mission University
berdiri sejak tahun 1996 dan beralamat di 1645 West Valencia Drive, Kota Fullerton, negara bagian California. Inilah gedungnya, tempat di mana kuliah secara reguler berlangsung. Dan di kampus ini ada program berbahasa Korea, program berbahasa Inggris, di mana saya tadinya adalah salah satu staf dosen di situ. Lalu ada juga program berbahasa Mandarin, lalu juga ada program dalam bahasa yang lainnya. Jika Anda berkesempatan datang ke Amerika, khususnya ke California, Anda bisa mengunjungi kampus dari Grace Mission University ini dengan lapangan parkir yang dapat menampung lebih dari 300 mobil pada waktu bersamaan. Dan inilah tipikal atau foto dari ruangan kelas sebagaimana biasa. Kalau studennya banyak, maka seperti ini gambarnya. Dan di bawah ini adalah kantor-kantornya, kantor admission, kantor staf dosen, dan sebagainya. Lalu kemudian ada juga chapel atau kapel ibadah rutin mingguan, biasanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Lalu ini adalah wajah dari perpustakaan, library dari Grace Mission University memiliki lebih dari 28.000 judul buku dan menempati area kurang lebih 4.300 square feet yang terletak tidak jauh dari kampus, masih dalam lokasi yang sama, tetapi karena posisinya menghadap ke jalan yang lain, sehingga lokasinya beralamat di 201 Basque Avenue di kota yang sama, Fullerton. Dan library atau perpustakaan ini buka hari Senin sampai Jumat jam 10 pagi sampai jam 10 sore. Jika Anda berkesempatan datang ke Amerika, Anda juga boleh mengunjungi library ini. Dan tidak jauh dari kampus ada gereja Grace Mission Church, di mana gereja ini dapat menampung kurang lebih 6.000 anggota ibadah, anggota gereja untuk beribadah pada hari Minggu. Dan di situ ada coffee shop, ada tempat-tempat ruangan doa, dan sebagainya. Jadi saya mengundang Bapak Ibu silakan datang untuk melihat sendiri bagaimana Tuhan sudah memberkati Grace Mission University. Sekali lagi, GMU atau GMU, Grace Mission University, bukanlah diploma mil atau lembaga abal-abal yang hanya memberikan gelar tanpa belajar, tetapi Grace Mission University adalah universitas yang betul-betul ada dan menempati lokasi yang betul-betul ada. Lalu bagaimana posisi atau paham yang dianut oleh Grace Mission University? Anda bisa membaca di website ini di www.gm.edu atau www.gm.edu. Di sini ada, Anda bisa klik di bagian kiri About Us, ada sambutan dari Presiden, yaitu Dr. Kyu Nam Choi. Lalu ada juga tentang fondasi statement dari Grace Mission University. Jadi Grace Mission University adalah institusi pendidikan yang memperlengkapi para mahasiswa sehingga mereka dapat diperkaya dan secara rohani dimampukan untuk
membimbing orang kepada Yesus Kristus dan memiliki kehidupan sebagai murid Kristus yang lebih dalam dan bersama-sama menggenapkan amanat agung Yesus Kristus Matius 28 ayat 19 sampai 20. Lalu masih di bagian yang sama Anda bisa membaca doktrin statement dari Grace Mission University dan coraknya adalah corak evangelical atau injili sebagaimana tercermin dari statement-statement tentang Allah, tentang Yesus Kristus, tentang Roh Kudus, tentang Alkitab, tentang penciptaan, tentang manusia, keselamatan, tentang kesucian hidup, tentang kesembuhan, tentang gereja, tentang kebangkitan dari antara orang mati, tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya, dan semuanya ada di situ di dalam bahasa Inggris dan di dalam bahasa Korea. Lalu kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana dengan akreditasi dari Grace Mission University, sebab akreditasi ini juga sangat penting tentunya. Jadi sekolah yang baik juga dibantu dan didukung oleh akreditasi yang menjanjikan. Jangan hanya sekolah di Amerika, jangan hanya mendaftar di sekolah, tapi akreditasinya tidak jelas. Banyak sekolah di Amerika yang menawarkan kelas-kelas online, tapi akreditasinya tidak jelas. Artinya, Anda tidak bisa melanjutkan lagi setelah sekolah di situ. Atau akreditasi yang tidak jelas ini kadang-kadang juga, walaupun tidak semua, ya, ada juga yang akreditasinya tidak jelas, lalu berkata, kami tidak mementingkan akreditasi, yang penting kami adalah mengajar orang belajar. Ya betul. Tetapi akreditasi sangat penting. Nah, kemudian apakah atau lembaga atau badan apa yang mengakreditasi Grace Mission University? Anda bisa dapatkan di sini masih About Us, lalu bisa klik di Authorization and Accreditation. Ini sangat penting. Nah, Grace Mission University memiliki beberapa jurusan atau beberapa tingkatan undergraduate dan juga graduate. Undergraduate itu kelas bachelor atau kalau di Indonesia bisa disamakan dengan S1. Untuk bachelor, maka akreditasinya didukung atau badan yang mengakreditasi adalah yang pertama adalah TRACS, Transnational Association of Christian College and Schools. Lalu juga ada ABHE atau ABHI atau The Association for Biblical Higher Education. Untuk undergraduate, akreditasi ini saya bilang sangat cukup dan lebih dari cukup. Ini badan akreditasi yang sangat-sangat baik untuk undergraduate, untuk level bachelor. Lalu untuk level master dan selanjutnya, Grace Mission University diakreditasi oleh The Association of Theological Schools in the United States and Canada atau disingkat ATS. Badan akreditasi inilah yang juga mengakreditasi Fuller Seminary, Biola, dan sekolah-sekolah teologi yang lainnya di Amerika yang sangat-sangat berkualitas. Jadi kalau ditanya apakah Grace Mission University sangat-sangat baik, saya berani berkata Grace Mission University sangat baik karena Grace Mission University juga diakreditasi oleh ATS. Jadi kalau Anda ingin sekolah di Amerika, sekolah teologi, coba tanya, akreditasinya apa? Selama akreditasinya ATS, akreditasi ini adalah akreditasi yang sangat-sangat baik. Artinya, begitu Anda lulus dari Grace Mission University, Anda bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bisa di Grace Mission University, bisa juga di tempat-tempat yang lainnya. Itulah akreditasi dari Grace Mission University. Lalu juga orang bertanya, pengajarnya siapa aja? Nah, kita bisa lihat di sini. Anda bisa terus ke bawah, diklik
bagian faculty. Nah, fakultinya rata-rata adalah lulusan dari Fuller, Biola, ya, dari Westminster Theological Seminary, seperti nampak dari latar belakang pendidikan dari Presiden of Grace Mission University, Profesor Kyung Nam Choi. Kyung Nam Choi, beliau lulusan dari PhD dari dari University of New Mexico, juga TSM dari Fuller Theological Seminary, MDiv dari Westminster Theological Seminary. Salah satunya lagi adalah Dr. Yoon Wan Kim. Beliau adalah dekan akademiknya. Beliau adalah lulusan dari Biola University, PhD, lalu Master of Theology juga dari Biola University, MDiv dari Chongqing University, salah satu lembaga atau sekolah teologi yang cukup terpandang di Korea. Lalu Anda bisa browse sendiri dosen-dosennya. Lalu kalau Anda bertanya, dosen bahasa Indonesia siapa saja? Nah, dosen bahasa Indonesia juga ada di sini yang menunjukkan bahwa ini adalah betul-betul dosen yang sudah sah dan bukan dosen abal-abal atau sekedar dosen-dosen yang tidak jelas. Saya ada di situ. Ya, nama saya Jonas Trimulyo ada di situ. Latar belakang pendidikan juga ada. Lalu ada Profesor Biworo Adinata, tamatan dari Fuller Seminary. Lalu untuk semester ini ada tambahan 2 lagi profesor, yaitu Pendeta Riel Pasaribu, tamatan dari Oral Roberts University, Doctor of Ministry, dan ada juga Pastor Lee, Yongchen Lee, Pastor Yongchen Lee yang lama menjadi misionari di Indonesia dan pernah mengajar di sekolah Alkitab terkenal di Jawa Timur. Dan beliau fasih berbahasa Indonesia, dan di dalam bahasa Indonesia namanya adalah Yunus. Beliau senang sekali dipanggil Pak Yunus. Jadi ada saya, ada Pendeta Adinata, ada Pendeta Riel Pasaribu, dan ada Pastor Yongchen Lee. Dan kami semua punya kualifikasi untuk mengajar program bachelor dan program MDiv. Itulah profesor. Selain profesor bahasa Inggris, ada juga profesor berbahasa Indonesia. Tentunya juga ada profesor lain dalam program bahasa Mandarin. Lalu kalau ditanya programnya apa saja, nah mari kita lihat. Di website ini ada akademik. Nah, kita lihat program yang ada di situ. Ada Bachelor of Art in Theology. Jadi Anda yang ambil S1, setelah lulus nanti gelarnya adalah BA in Theology atau BATH. Kemudian ada BA di bagian Christian Counseling, tetapi dalam program bahasa Indonesia belum ada. Yang ada baru BATH. Lalu ada Master of Divinity. Master of Divinity itu kalau di Indonesia setara dengan MTH. Jadi di Indonesia sekarang programnya banyak berubah. Setelah STH, kalau dulu Anda harus ambil MA, lalu MDiv, lalu baru Master of Theology. Tetapi sekarang sepertinya, maaf kalau saya salah, saya kurang update dengan Indonesia. Sepertinya sekarang MDiv ditiadakan. Jadi setelah Anda STH, bisa langsung mengambil MTH. Nah itu kalau di Amerika padanannya adalah MDiv. Lalu program berbahasa Inggris ada Master of Art in Christian Education, pendidikan Kristen. Ada Master of Art in Intercultural Studies. Ada Master of Arts in Counseling. Lalu ada juga program berbahasa Inggris, Doctor of Missiology dan PhD. Tentunya berbahasa Inggris. Tetapi yang selama ini kami sudah lakukan adalah
dalam program berbahasa Indonesia hanya ada 2 program, yaitu Bachelor of Arts in Theology atau BATH dan Master of Divinity. Lalu berapa tahun? Berapa tahun tergantung dari apa program atau tingkatan atau gelar yang Anda ambil. Saya akan lihat di sini misalnya di bagian akademik, Anda bisa klik sendiri bagian akademik, misalnya BA in Theology. BA in Theology dijelaskan di sini untuk menyelesaikan program BA in Theology, Anda harus lulus SMA. Ijazah SMA yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris secara resmi oleh penerjemah resmi adalah syarat wajib. Jadi ada berapa mata kuliah yang diambil untuk program BATH harus menyelesaikan 128 semester units. Semester unit ini di dalam bahasa Indonesia disebut SKS. Dalam bahasa Inggris unit. Jadi unit sama dengan SKS. Jadi dibutuhkan 128 SKS. Lalu apa saja yang disyaratkan untuk mendaftar, mengisi formulir aplikasi, lalu juga mengisi atau membayar biaya aplikasi, lalu mengirim foto via email ukurannya 5 x 5 cm, lalu ijazah SMA beserta dengan nilai-nilai kelulusan harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan secara resmi. Lalu 2 referensi, 1 dari pendeta, 1 dari gembala atau majelis atau orang-orang yang memiliki otoritas untuk memberikan referensi, atau dari guru atau dari pembina Anda di gereja atau mentor dan sebagainya. Lalu juga Anda harus menuliskan 2 sampai 3 kesaksian hidup. Kesaksian bagaimana Anda terpanggil masuk dalam ministry atau pelayanan. Nah, tentunya harus di dalam bahasa Inggris. Aduh, saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya, kalau dulu sekitar tahun 80, pada waktu kita tidak bisa berbahasa Inggris, selesailah sudah. Tetapi sekarang, kalau Anda tidak bisa berbahasa Inggris, ada banyak alat bantu. Dengan Microsoft Translation ada, di komputer sudah ada. Kemudian ada Google Translate juga sudah ada. Untuk masalah kesaksian pribadi, Anda bisa menggunakan itu. Atau minta tolong orang untuk menuliskan, mentranslate di dalam bahasa Inggris. Tidak perlu terlalu perfect, yang jelas Anda bisa mengisi aplikasi dan membuat formulir, mengisi kesaksian hidup tadi. 128, kalau 128 kira-kira untuk menyelesaikan ini Anda membutuhkan waktu kurang lebih 5 tahun. Aduh, lama sekali ya. Ya, ini namanya juga sekolah. Ya, kalau mau cepat singkat dapat gelar juga ada, tetapi tentunya bukan gelar yang seharusnya. Lalu bagaimana dengan MDiv? Mari kita saksikan, mari kita lihat, baca bersama-sama. Untuk program MDiv, Anda harus mengisi aplikasi sama, semua syaratnya sama, dan Anda harus menyertakan ijazah SMA yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, juga transkrip nilai. Lalu juga Anda harus mengirimkan ijazah S1. Misalnya Anda pernah sekolah Alkitab di mana, ijazah S1 dan nilai-nilainya juga harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan dikirim via email. Email ke bagian registrasi. Dan ada berapa unit yang harus diambil, berapa SKS yang harus diambil.
Untuk program MDiv, Anda harus mengambil 105 SKS atau 105 unit. Jadi kurang lebih 4 tahun. Itu untuk program MDiv. Jadi saya sudah jelaskan tadi bahwa program berbahasa Indonesia ada BA, TH, dan MDiv. Mata kuliahnya apa saja? Semua ada di website. Silahkan Anda baca sendiri. Semua ada di situ dan semuanya harus diambil. Nah, kemudian mata kuliahnya apa saja? Baiklah, untuk mata kuliahnya apa saja, saya akan bagikan kepada Anda sekalian contoh dari semester lalu, semester yang baru saja selesai, contoh mata kuliah yang ada yang diajarkan di dalam program berbahasa Indonesia. Inilah contohnya. Saya harap Anda bisa membacanya di layar. Contohnya, ya, perkuliahan dalam bahasa Indonesia ada 4 kali pertemuan selama 1 minggu. Dan inilah contohnya. Yang pertama, kelasnya berlangsung pada hari Senin, waktu Los Angeles, jam 5.30 sampai jam 8, itu 1 mata kuliah, itu 3 SKS, melalui Zoom. Jadi semuanya online melalui Zoom. Lalu dilanjutkan hari Senin juga jam 8.30 sampai jam 11 malam waktu LA. Juga 1 mata kuliah yaitu 3 SKS melalui Zoom. Semester lalu kami belajar introduksi to misi atau mission atau sejarah misi. Lalu juga belajar sejarah gereja. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Hari Senin jam 5.30 sampai jam 8 itu di Indonesia sama dengan jam 7.30 pagi sampai jam 10 pagi. Lalu kemudian ada istirahat setengah jam, kemudian dilanjutkan jam 10.30 pagi sampai jam 1 siang. Lalu kemudian ada juga hari Rabu, tetapi semester yang akan datang ini yang dimulai pada bulan Agustus tanggal 23. Jadi semester yang baru akan dimulai biasanya semester baru itu untuk fall semester itu dari Agustus sampai awal Desember. Lalu semester yang baru untuk spring biasanya bulan akhir Januari sampai bulan Mei. Jadi kira-kira semesternya, pembagian semesternya seperti itu. Bulan Juni, Juli, Agustus biasanya libur besar. Nah, perkuliahan dilangsungkan selama 15 kali pertemuan, dalam arti 15 minggu. Di tengah-tengah ada libur spring break maupun fall break. Kemudian 15 kali pertemuan sudah termasuk di dalamnya ujian akhir semester dan ujian mid semester. Jadi praktis perkuliahan hanya berlangsung selama 13 kali. Jadi untuk semester mendatang ini perkuliahannya berlangsung pada hari Senin waktu LA atau Selasa pagi waktu Indonesia, dan hari Kamis malam waktu LA atau Jumat pagi waktu Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu jamnya sekitar sama jamnya hari Selasa dan hari Jumat. Sedangkan yang di Amerika, di Kanada, kelasnya adalah Senin malam dan Kamis malam. Jadi karena perbedaan waktu, Senin malam dan Kamis malam itu sama dengan hari Selasa pagi dan Jumat pagi waktu Indonesia. Jadi itulah mata kuliahnya. Untuk mata kuliah yang akan datang ini, semester yang baru, fall 2021,
mata kuliahnya adalah Pentateuch atau Kitab Torah, akan diajarkan oleh Profesor Adinata. Kemudian pelajaran hermeneutics atau ilmu tafsir Alkitab saya ajar sendiri. Kemudian pelajaran New Testament 1 atau Gospel, Injil-Injil akan diajarkan oleh Profesor Yong Chen Lee atau Pak Yunus. Kemudian Pastoral Counseling akan diajarkan oleh Profesor Riel Pasaribu. Lalu ada yang bertanya, berapa sih bayarnya di Grace Mission University? Grace Mission University memberikan banyak sekali beasiswa. Sehingga untuk biaya perkuliahan atau yang dikenal dengan tuition, pembagiannya adalah seperti berikut. Sekali lagi masih kita lihat dari websitenya. Tuition artinya uang sekolah. Mari kita lihat tuition tanpa beasiswa. Tuition tanpa beasiswa sebetulnya bukan tanpa beasiswa. Kalau tanpa beasiswa itu lebih dari ini. Jadi tuition yang ada untuk mahasiswa yang berada di Amerika dan Kanada untuk kelas Bachelor of Arts 1 SKS harganya $240 per SKS. Jadi kalau satu mata kuliah terdiri dari 3 SKS berarti satu mata kuliah Anda harus membayar $720. Untuk Master of Divinity, untuk yang sekolah di Amerika dan Kanada, Anda membayar $200 per SKS. Jadi untuk satu mata kuliah, Anda membayar $600. Satu semester terdiri dari 4 mata kuliah, berarti 600 kali 4. Yaitu $2.400. Satu semester berlangsung selama 6 bulan. Jadi kalau 2.400 dibagi 6, kira-kira satu bulan, ya 2.400 dibagi 6. Kalau dibagi 3 adalah 800. Kalau dibagi 6 berarti berapa? 400. Satu bulan kurang lebih 400. Itu untuk yang di Amerika. Lalu untuk Anda yang berada di Indonesia, Grace Mission University memberikan beasiswa yang sangat-sangat banyak. Jadi jangan lihat yang di sini. Untuk Anda yang berada di Indonesia, jangan lihat yang di sini. Untuk Anda yang ada di Indonesia, pembayarannya adalah 1 semester untuk 4 mata kuliah. Jadi saya tidak usah lihat sini. 1 semester terdiri 4 mata kuliah. Anda hanya membayar $420. Murah sekali. 4 mata kuliah terdiri dari 12 SKS. Anda hanya membayar $420. Nah, kemudian ada beberapa yang bertanya, Pak, waduh itu masih berat buat saya. Kalau Anda masih merasa berat, berdoalah. Tuhan pasti buka jalan. Nah, di dalam prakteknya, beberapa yang berkuliah di Grace Mission University, biasanya saya mencarikan beasiswa supaya para hamba Tuhan bisa bersekolah. Biasanya memang full scholarship, tetapi sebaiknya bukan full scholarship. Anda boleh menyampaikan berapa Anda kuatnya. Saya tidak berjanji, tapi saya akan berusaha mencarikan beasiswa supaya Anda bisa sekolah. Tetapi dengan catatan Anda harus tanda tangan komitmen. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kalau sampai berhenti di tengah jalan,
Anda harus mengembalikan semua biaya kuliah yang sudah dibayarkan, bukan oleh Anda tetapi oleh sang pemberi sponsor. Kenapa? Karena sang pemberi sponsor berusaha dengan sekuat tenaga supaya Anda berhasil. Tetapi sekali lagi, beasiswa tidak diberikan kepada semua orang. Hanya kepada yang tidak mampu, yang bisa menunjukkan nilai-nilai yang bagus. Kalau Anda itu nilainya jelek, ya maaf kata, tidak bisa dapat beasiswa. Itulah sistem pembayaran. Jadi sekali lagi, baik untuk bachelor maupun MDiv yang dari Indonesia, selama Anda bisa memberikan surat referensi dari gereja bahwa Anda adalah seorang hamba Tuhan atau tim penggembalaan atau tim pelayanan, maka Grace Mission University memberikan beasiswa sehingga tiap semester Anda hanya diminta membayar 420 US dollar. Sangat murah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya atau apa yang menjadi bahan seringkali ditanyakan adalah, lalu wisudanya bagaimana? Wisudanya berlangsung di Amerika. Anda akan mendapatkan surat pengantar untuk mengurus visa ke Kedutaan Besar Amerika. Jadi memang kepada para student dianjurkan untuk menabung supaya nanti bisa ikut wisuda di Amerika. Luar biasa kan? Sekolahnya di Indonesia, wisudanya di Amerika. Nah, bagaimana kalau saya tidak mau? Ya, tidak apa-apa. Anda tidak perlu ikut wisuda. Tapi kalau Anda ingin ikut wisuda, wisudanya berlangsung di kota Fullerton di California. Sekaligus Anda bisa lihat-lihat betul nggak ini kampusnya ada. Ya, jadi ada satu kebanggaan, sukacita tersendiri. Bersyukur kepada Tuhan karena bisa sekolah di Amerika walaupun secara jarak jauh. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada saya lewat WhatsApp. Nomor saya adalah kode Amerika, yaitu +1, tanda tambah 1, lalu 626 321 8385. Sekali lagi +1 626 321 8385. Saya berdoa setelah menyaksikan video ini Anda tertarik. Anda punya kerinduan untuk belajar. Berdoalah, minta kepada Tuhan menolong Anda sekalian. Ada yang bertanya, Pastor, saya ini awam sekali. Yang awam sekali bukan hanya Anda sendiri. Ada beberapa yang sangat-sangat awam dan belajar di Grace Mission University. Justru sangat baik kalau Anda awam sekali sehingga Anda bisa menerima sepenuhnya apa-apa yang diajarkan. Dan saya percaya Grace Mission University adalah institusi yang tepat untuk Anda diperlengkapi sehingga bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi, wawasan yang terbuka lebih lebar karena pengajar-pengajarnya dari Amerika, dan juga perspektif yang lebih luas karena kita mengikuti kurikulum dari Amerika. Dan percayalah, Grace Mission University bukan lembaga abal-abal, bukan lembaga asal-asalan dengan kualitas pas-pasan, tapi Grace Mission University adalah lembaga yang berkualitas bagi Anda sekalian. Tuhan memberkati. Saya nantikan komentar-komentar Anda dan jangan lupa pendaftaran sudah dibuka. Silakan Anda mendaftar dan pendaftaran terakhir adalah bulan Agustus sebelum kelas pertama dimulai, yaitu 23 Mei 2021. Sampai jumpa di Grace Mission University. Tuhan memberkati kita sekalian.